Halo Sobat Prestasi, selamat datang. Halo Sobat Prestasi, selamat datang di live Instagram Pusat Prestasi Nasional. Wah, seneng banget nih hari ini aku bisa bertegur sapa secara virtual bersama Sobat Prestasi dari seluruh Indonesia. Wah, hari ini bakal seru banget nih kita. Tapi sebelumnya aku pengen minta tolong nih kepada teman-teman yang yang sudah bergabung pada live Instagram kita hari ini. Aku pengen minta tolong nih teman-teman untuk bisa ajakin lagi teman-temannya mungkin yang lagi duduk bareng nih. Ayo ikutin live Instagram kita. Wah, seru banget pastinya. Dan mungkin bisa ada yang dari dari apa namanya? Dari grup WhatsApp kalian boleh ajakin ya, teman-teman. Karena live Instagram kita kali ini tuh akan membahas tentang eh, akan membahas tentang pokoknya yang bermanfaat bagi para calon peserta FLS 2N tahun 2021 nih teman-teman. Wah, seru banget pastinya, khususnya di cabang lomba gitar solo. Wah, pokoknya stay tune dari awal sampai akhir karena kita bakal kedatangan juga narasumber. Tapi sebelumnya aku pengen eh, berkenalan terlebih dahulu ya teman-teman, karena tak kenal maka tak sayang nih. Oke, perkenalkan, nama aku Irfan Winaya. Aku berasal dari komunitas alunan atau komunitas FLS 2N loh teman-teman. Oke, dan aku juga berasal dari Provinsi Banten, tepatnya di kota Pandeglang. Di sini mungkin ada yang sama gak nih sama kayak aku yang dari Kabupaten Pandeglang. Dan boleh juga nih yang dari daerah lain boleh absen ya teman-teman. Boleh absen di kolom komentar supaya kita bisa tahu sobat prestasi dari mana aja yang udah bergabung nih, yang udah bergabung di live kita pada hari ini. Oke, hai Aquila Tulangi, halo, salam sehat selalu sobat prestasi. Halo Jabar, wah keren banget nih hari ini kita berkumpul walaupun secara virtual dari Sabang sampai Merauke. Halo Bali, Kalbar, halo Semarang, wah keren banget. Oke teman-teman, aku juga mau ngasih tahu nih kepada teman-teman mungkin yang belum tahu FLS 2N itu apa sih. Jadi FLS 2N itu adalah ajang lomba dari Pusat Prestasi Nasional yang bergerak di bidang seni dan budaya. Tapi aku juga mau ngasih tahu nih, Pusat Prestasi Nasional itu tidak hanya punya satu lomba aja loh teman-teman. Pusat Prestasi Nasional memiliki 43 ajang nasional dan 23 ajang internasional loh, meliputi vokasi dan kewirausahaan, bahasa dan seni, juga meliputi sains, teknologi, dan inovasi, serta olahraga dan kesehatan. Wah, keren banget ya Pusat Prestasi Nasional ini, Sobat Prestasi, bisa mewadahi talenta-talenta emas di Indonesia. Dan lebih lagi, jenjangnya itu dari pendidikan dasar, Dikmen, sampai Dikti loh teman-teman. Jadi dari pelajar sampai mahasiswa. Wah, keren banget. Jadi apalagi persiapkan diri kamu untuk bisa berprestasi bareng Pusat Prestasi Nasional. Dan jangan lupa follow Instagram Pusat Prestasi Nasional di @puspresnas. Oke, keren pokoknya. Ajakin teman-teman kalian supaya nggak ketinggalan info nih teman-teman. Wah, ada yang dari Malaysia. Halo, ada yang dari Myanmar juga. Halo. Wah, keren banget nih. Oke, aku juga pengen kasih tahu nih kepada kalian, karena kita akan membahas tentang FLS 2N. Aku juga pengen kasih tahu ke kalian bahwa FLS 2N udah punya komunitas alumninya nih, namanya Alunan. Kalian bisa cek Alunan di @alunanfls2n. Di situ akan banyak informasi tentang seni dan budaya serta karya-karya ciamik dari alumni FLS 2N loh teman-teman. Wah, keren banget nih pastinya. Oke nih teman-teman, aku bakal ngasih tahu nih siapa yang akan bergabung pada
eh, sore hari ini. Oke, beliau adalah seorang seniman, lebih tepatnya gitaris teman-teman. Gitaris yang beraliran klasik loh teman-teman. Dan eh, beliau ini adalah salah satu juri dari cabang lomba gitar solo tingkat nasional jenjang SMK tahun 2021. Nah, oke, siapa dia nih teman-teman? Oke. Lah, oke, kita langsung aja nih. Oke, aku kasih tahu dulu. Narasumber kita yang pertama itu ada Kak Riza Ahmad atau Kak Riza Akustik nih teman-teman. Wah, langsung aja nih. Beliau sudah bergabung bersama kita. Kita langsung invite ya teman-teman. Kita tunggu. Pokoknya teman-teman di sini harus stay sampai akhir ya. Hai Kak Riza. Halo Irfan, Wah, senang sekali nih sehat ya? bisa bertutur sapa bersama-sama Kak hari ini. Gimana Kak kabarnya? Iya, Alhamdulillah baik Irfan dan selamat sore sahabat sobat prestasi seluruh Indonesia dan dimanapun mereka berada. Wah, semangat banget nih Kak ya. Karena kita bakal membagikan informasi nih untuk para calon talenta-talenta emas di Indonesia. Oke, Siap, gimana siap, siap. kesibukannya akhir-akhir ini kesibukannya lagi apa nih Kak? Karena masih belum ada kegiatan selama apa namanya PPKM ya, jadi banyakan ngulik-ngulik lagu, terus baca-baca partitur dan macam-macam bikin-bikin konten buat channel YouTube Riza Kustik juga. Di situ ada ini apa Irfan ada aku berbagi teknik, berbagi cara bermain gitar klasik yang baik dan juga tutorial yang versi aku untuk fingerstyle. Wah, keren Halo banget. semuanya sobat prestasi. Oke nih Kak, sebelum melanjutkan nih ke intinya, boleh dong Kak sedikit memperkenalkan diri langsung dan sedikit menyapa-nyapa nih dari sobat prestasi di seluruh Indonesia. Boleh Kak, silakan. Oke, sobat prestasi Indonesia dimanapun kalian berada, salam hangat dan salam sehat selalu dari Riza Kustik. IG ku Riza Kustik, namaku Riza Ahmad. Aku lulusan atau alumni dari Institut Kesenian Jakarta dengan major gitar. Alhamdulillah aku mendapatkan nilai dengan nilai summa cum laude untuk gitarnya. Jadi teman-teman bisa follow juga IG Puspresnas, ada di situ beberapa banyak apa namanya tempat untuk informasi yang akurat. Jangan tanya ke juri atau tanya ke kerabat, lebih baik langsung tanya kepada admin dari IG Puspresnas gitu, Irfan. Iya, bener banget ya Kak. Oke Kak, aku langsung mau tanya nih Kak, boleh nggak Kak? Boleh banget, Irfan. Kita saling Oke, berbagi ya. iya. Aku pengen tahu deh, Kak Riza tuh kan salah satu juri dari gitar solo. Sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dengan gitar solo itu? Oke, kalau kalau dalam bahasa Indonesia gitar solo adalah gitar yang dimainkan secara sendiri atau solo atau tunggal gitu. Nah, tapi sebelumnya Irfan di SMK itu dulu ada bukan gitar solo namanya gitar klasik. Jadi mereka memainkan satu karya klasik baru memainkan lagu fingerstyle secara fingerstyle lagu daerah masing-masing. Tapi setelah 2020 kemarin aku berkesempatan membuat konsep baru dalam artian karena ini daring ya kan tidak akan menyusahkan sobat prestasi untuk mengikuti lomba ini. Jadi sobat prestasi hanya memainkan lagu dengan lagu daerah masing-masing dan juga dengan kostum masing-masing daerah dan juga tidak apa namanya tidak merepotkan untuk saat performance-nya gitu. Jadi konten untuk 2020 sama 2021 SMK dan SMA itu sama gitu. Wah, keren Gitu. banget Kak. Berarti membawa identitas daerah masing-masing ya Kak. Karena membawakan Ya, daerah. Wah, pasti selain keren. membawakan membawakan itu identitas masing-masing juga kita
Puspresnas juga punya konsep untuk mengembangkan ini selanjutnya, Irfan. Jadi kenapa diperlukan skor atau partiturnya, karena nanti menjadikan arsip buat negara kita. Jadi nanti kalau kita udah nggak ada lagi, adik-adik kita atau generasi penerus bisa mempelajarinya gitu. Jadi oh ini lagu dari Maluku, oh ini dari Sumatera atau misalkan Sumatera Barat dan lain-lain gitu, atau dari manapun mereka berada gitu ya. Jadi ini sangat penting karena kenapa? Jadi biar biar ini terjaga dan terarsipkan gitu. Oh iya, benar-benar. Wah, keren banget nih, Kak. Oke, sebelum aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ngasih tahu nih bahwa nanti akan ada sesi Q&A nih, Kak. Nah, nanti akan Siap. ada 3 pertanyaan terbaik untuk bisa mendapatkan hadiah dari kami. Oke, persiapkan ya, Kak. Mantap. Oke, langsung aja nih, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Aku pengen nanya nih. Untuk di lomba gitar solo itu, menurut Kak Riza, apa sih yang harus diperhatikan sebelum apa ya? Sebelum mungkin take video ya, Ya. dikarenakan kita daring gitu. Iya. Yang sangat diperhatikan adalah bagaimana kita bisa tadi itu seperti apa namanya tema dari Puspresnas ini diulik dulu dawai gitarnya, diulik dalam artian dicari dulu enaknya di mana. Misalkan kita ngomongin tangan nada, mainnya di mana nih? Misalkan di C mayor atau dimanapun. Terus juga lanjut lagi ke ekspresikan kreatif. Nah, disitulah sangat menentukan cara mengaransemen. Jadi ekspresi kreatif itu sama dengan mengaransemen lagu daerah kita masing-masing. Jadi bikin riang, dibikin santai, dibikin sedih dan macam-macam gitu. Nah itu sangat penting. Jadi beberapa sobat prestasi ingat aja bahwa uh, aransemen itu juga jangan terlalu jauh dengan tema lagunya itu sendiri atau melodia itu sendiri gitu. Jadi banyak yang harus di cut, dalam artian cut itu jangan terlalu panjang dan banyak variasi tapi tidak nggak nyambung. Nah itu aja paling. Oke, benar-benar banget tuh kan teman-teman. Ini salah satu bocoran langsung nih dari juri FLS 2N. Wah, berguna banget nih pasti. Oke nih Kak, aku juga pengen cari tahu nih Kak, gimana sih cara kan di gitar solo tuh ngearansemen ya Kak, ngearansemen musik daerah menjadi new aransemen gitu buatan kita sendiri. Gimana sih Kak cara dapat inspirasi yang bagus gitu buat tips buat teman-teman Kak? Oke, tips yang gampang maksudnya dalam artian yang pertama kita jadi seorang gitaris solo itu masuk ke lingkupnya adalah seorang arranger. Jadi dia mengaransemen gitarnya itu gitu loh. Permainan gitarnya itu. Terus udah gitu apa namanya? Bagaimana caranya? Pertama kita harus tahu dan hafal betul progresi chordnya. Progresi itu maksudnya pergerakan chord. Misalkan kita main dari C mayor, terus ke A minor, di D minor, kelimanya ke G mayor dan macam-macam. Itu harus kita hafalkan dulu. Dalam artian di situ nanti mudah untuk membentuk dari mana kita memulai melodinya. Dan satu lagi tipsnya adalah bikin satu intro yang sangat menarik karena intro ini sangat penting juga di dalam sebuah aransemen karena intro itu sangat menarik atau enggaknya juga dimulai di situ Irfan dan sobat prestasi. Oke Kak. Nah Kak, aku juga pengen tanya nih, mungkin seputar pengalaman Kak Riza selama bermusikalitas nih, pengalaman musikalitas. Eh, aku tahu nih Kak Riza katanya lagi pernah bikin tahun kemarin ya Kak, Tahun bikin kemarin. music challenge loh teman-teman. Gimana tuh Kak Ya, kira latar syukur belakangnya Kak? alhamdulillah sih banyak banget yang ikut Irfan dan sobat prestasi. Namanya Etude Indonesian Etude Challenge namanya. Indonesian Etude Challenge itu aku ambil dari lagu Angin Malam dari lagunya Chrisye dan itu banyak banget yang ikut Irfan. Aku di posting juga di IG aku Riza Kustik dan itu pengertian etudes itu adalah
potongan-potongan lagu yang buat latihan, misalkan macam-macam, semua instrumen kalau di klasik itu ada untuk etude. Nah, kenapa kita nggak bikin etude Indonesia gitu kan? Aku sebenarnya buat iseng aja, ternyata bagus sambutannya karena di komposisi lagu tersebut aku bikin untuk gitar solonya dan aku tulis gitu. Jadi sangat seru banget kemarin itu depan. Dan mudah-mudahan nanti tahun ini atau tahun depan aku udah ngobrol sama yang punya lagu, Mas Krisna, dari Ada Band. Aku mau bikin Prelude Indonesia, lagu judulnya Yang Terbaik Bagimu, Irfan. Wah, pasti keren banget nih. Irfan pasti tungguin nih, Kak. Siap, Irfan dan Sobat Prestasi. Oke nih, Kak. Aku pengen tanya juga, mungkin Kak Riza pernah punya pengalaman saat mungkin Kak Riza pernah ikut lomba atau lain yang bisa dibagi nih, Kak, untuk mungkin suatu pelajaran untuk para peserta FLS 2N tahun 2021. Boleh, Kak? Ya, boleh banget. Jadi kalau kita lomba itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah kan. Tapi kita nggak usah memikirkan itu sama sekali. Kita harus yakin dengan konsep kita pertama, Irfan. Konsep kita, aransemen kita bagaimana, dan juga mengekspresikannya itu penting banget tuh. Ekspresikan kreatifmu itu penting banget. Karena kita, apalagi daring kan, daring itu kayak gimana ya? Kalau live itu kan lebih hidup ya. Kalau daring itu bagaimana kita memunculkan suasana live itu. Nah, itu penting banget. Jadi sebenarnya nanti ada lagi kalau di kelas perform itu ada cara perform yang baik, menarik audiens itu. Ada hal di musik itu yang nggak bisa kita pelajarin adalah sifat. Jadi sifat itu feeling. Pertama feeling. Feeling itu kayak marah, kayak cinta, cinta, terus benci, rindu. Nah, itu nggak bisa dipelajari di musik dan itu harus dikeluarkan dari inner kita. Nah, itu penting banget di dalam sebuah lomba atau kompetisi gitu, Irfan. Itu yang sangat harus banyak-banyak dieksplor. Di nyanyi pun begitu, di dimanapun, di cara mengeksplor. Nah, itu penting banget karena kalau di edukasi musik itu ada namanya kelas perform. Kalau kelas perform dengan kelas pedagogi pelajaran itu agak sedikit berbeda dan tempatnya akan digunakan di tempat yang juga berbeda gitu. Kalau kita pedagogi, cara mengajar, cara menganalisa lagunya dan lain-lain. Tapi kalau cara perform benar-benar harus ke bagaimana cara menghidupkan di saat kita perform. Itu sangat luar biasa kalau ilmunya sebenarnya. Oke, berarti cara perform ya, Kak. Cara bisa Ya, mendelivery rasa melalui melodi. Wih. benar banget, benar banget. Iya. Oke nih, Kak. Irfan juga mau minta tips and trick nih, Kak, untuk para calon peserta dan para juara tentunya untuk di FLS 2N tahun 2021 cabang lomba gitar solo. Mungkin gimana nih cara pengambilan apa namanya pengambilan audio yang baik dan lain-lain gimana tuh, Kak? Oke, pertama tips dari aku buat sobat prestasi, jika kalian pas mau ngerekam, ini todong ya, khusus di todong. Jadi kalau misalkan pakai jack ya itu nggak pengaruh banget. Jadi pertama adalah ketika kita pakai senarnya nylon, itu jaraknya kira-kira boleh 1,5 jengkal jarak mic-nya dari gitar ya. Terus kalau kita pakai stringnya steel, itu kalau bisa setengah dari jengkalan kita. Karena kenapa? Perbedaan antara steel dengan nylon, steel itu suaranya di dalam. Jadi bagaimana bisa mengeluarkannya. Tapi kalau misalkan pakai jack itu udah gede banget. Tapi kalau pakai todong, ini harus disiasati buat teman-teman sobat prestasi. Ingat ya, jika kalau kita rekam ini buat SMK dan SMA juga. Kalau kita ngerekam, kita pakai gitar steel yang baja atau yang kawat itu harus setengah jengkal jari tangan kita nih gini, ya. Itu akan sensornya juga akan dapat merekamnya. Tapi jangan sampai mengganggu tangan kanan kita ya. Satu, kedua kalau kita pakai nylon, kita boleh lebih dari 1 jengkal karena dia suara nylon itu di luar. Itu perbedaannya antara apa namanya steel sama nylon. Dia lebih keluar saat apa namanya dipetik. Tapi kalau
si ini apa namanya, memang suaranya kenceng, apa garing lah kata orang ya. Garing, tapi dia suaranya di dalam kalau di untuk merekamnya. Jadi jangan terlalu jauh. Jadi nanti biar 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 maksimal gitu. Kalau mengenai videonya satu angle, jangan sampai terlalu jauh ya. Kira-kira jaraknya dari badan sampai di gitar kita. Kaki pun nggak perlu sebenarnya gitu, Irfan. Oke, Kak. Oke, aku juga pengen minta tips and triknya nih dari Kak Riza buat teman-teman mungkin yang pengen berkarir di dunia gitaris atau di dunia musik nih, Kak, supaya bisa tetap eksis sampai sekarang. Oke, Gimana? nah ini triknya tuh sebenarnya udah kelihatan di depan mata kita ya. Dulu Irfan, aku mau menghubungi seorang maestro di luar sana, di maestro dunia ya, itu susah banget, nggak pernah akan bisa. Kekuatan medsos hari ini, Irfan, sedikit aku nanya, malamnya langsung dijawab sama maestro yang nggak pernah aku bisa ngobrol langsung dan aku bisa ikut live dia lagi. Bayangin. Nah, jadi teman-teman buat sobat prestasi, teman-teman sobat prestasi, jangan takut. Kekuatan medsos itu kalau kita pakai dengan baik, itu sangat apa namanya, bisa mengekspresikan, bisa mengekspor, bisa bisa memarketing karya kita, apapun yang kita bikin gitu loh teman-teman, sobat prestasi. Oke, wah keren banget tuh kan Sobat Prestasi. Pokoknya nggak rugi nih yang ikut live pada hari ini. Oke Kak, aku mau ini lagi nih. Mau apa namanya? Langsung ke motivasi Kak untuk para teman-teman yang siap nih untuk berkarya di FLS 2N 2021. Siap. Motivasinya adalah tetap harus latihan ya. Dalam artian kita harus memanajemen waktu untuk latihan. Itu penting banget karena ketika kita stuck dalam sesuatu bidang apapun, kita akan menjadi lemah dan itu harus distrategiin. Kita harus punya strategi bagaimana mengatur manajemen waktu latihan kita. Itu penting banget dan juga terus mencoba inovasi-inovasi dalam aransemen lagunya, dalam karyanya dan juga terus harus banyak-banyak menerima masukan dari semua orang, dari para gitaris yang lain. Aku pun masih banyak banget untuk menerima masukan dari teman-teman, saling saling support itu penting banget dan juga saling menyemangati buat sobat prestasi. Jadi ingat ini cuma kompetisi, ini adalah lomba, ada yang kalah dan ada yang menang. Itu bukan satu satu tujuan akhir. Tujuan akhir adalah nanti kita berkarya di dunia nyatanya gitu, Irfan. Oke, wah keren banget tuh motivasinya. Oke, aku juga langsung nih Kak, kita ke Q&A karena udah banyak nih yang tanya dan Siap. langsung tanyain langsung nih ya Kak. Datang Ya. dari Alisa Hadilina, pernahkah Kak Riza misal lagi manggung main pinjer style? Kak Riza salah petik nih, jadi beda nadanya. Apa yang Kak Riza lakukan? Nah, No, gimana? itu berarti kesalahan yang non teknis ya kan. Kalau kesalahan non teknis itu kalau misalkan cuma salah di melodi itu akan memberikan suasana baru, berarti tapi salah. Nah, bagaimana kita mengekspresikan tadi kreatif lagi, balik ke kreatif kita di saat manggung itu. Misalkan nadanya harus E, ternyata kita pencetnya F gitu. Jadi itu merupakan suasana baru, padahal salah gitu loh. Nah, itu bagaimana kita bisa mengcovernya itu. Tapi banyak juga kalau kalau orang bilang jangan tersenyum, enggak maksud aku itu justru justru kayak outside. Kalau di dalam musik itu bukan keluarganya melodi itu, tapi kepencet gitu atau kepetik. Nah, itu santai aja. Nggak usah perlu apa namanya panik karena itu kalau kita bisa mengekspresikan kesalahan kita tadi akan menimbulkan suasana baru. Yakin aja itu. Oke, oke. Jadi, keep calm ya, Kak, Keep kuncinya. calm. Iya, keep calm aja. Oke, oke. Terima kasih, Alisa Hadlina. Terima kasih Alisa, sahabat prestasi. Wah, oke nih, Kak. Kita lanjut ya, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Oke. Kali ini datang dari Brandon underscore GS nih, Kak. Pertanyaannya,
Bagaimana cara memvariasikan lagu simple seperti lagu anak menjadi suatu karya yang baik, Kak? Oh ya, lagu simpel. Berarti itu ceritanya adalah bagaimana menjadi yang bagus ya dalam artian gitu ya. Kita harus tahu nama-namanya itu adalah progresi chord. Bagaimana bisa dari C kemana aja nih sebelum ke tujuan kita satu. Kedua, kita harus belajar namanya bass line. Bagaimana kita bisa main bassnya lainnya apa aja. Nanti akhirnya setelah itu baru kita bisa kombinasi. Apakah kita main secara arpeggio, petik satu-satu, atau kita main secara chord gitu. Itu mudah dipelajari, tidak terlalu susah. Yang penting kita harus tadi tetap kulik dawai gitarmu. Iya, benar banget nih, Kak. Oke, next nih, Kak. Siap. Sebentar. Oke, datang dari Samuel underscore R Siapinipar nih, Kak. Apa tipsnya untuk memainkan dinamika sebuah lagu melalui alunan gitar nih, Kak? Mungkin Oke. intensitas apa namanya? Harmonikanya, Kak, mungkin. Silahkan, Kak. Oke. Kalau kita main pakai finger style atau finger picking namanya, Ya. itu ada namanya kalau di gitar klasik itu jelas di sini yang dekat-dekat fret itu namanya piano dinamiknya. Di sini standar, di sini metalik namanya. Lebih jadi piano biasa, terus fortissimo kalau bahasa bahasa musiknya ya. Nah, tapi bagaimana caranya? Nah, nanti itu semuanya kekuatan sound outputnya itu ada di tangan kanan. Tangan kiri ini kalau istilah aku adalah di sini before, kanan ini before, di sini after. Jadi Oke. disinilah yang menentukan soundnya. Di sini tinggal nyambungin untuk tangan kanan, tangan kiri itu kerjanya anak buahnya. Istilahnya kiri ini adalah anak buah tangan kanan kalau di gitar. Jadi bagaimana cara menimbulkan dinamik? Dinamik itu bicaranya berarti volume kan. Volume itu bisa terjadi pelan, sedang, standar dan besar atau kencang atau forte atau besar ya. Nah, ini tinggal kita belajar bagaimana cara memetik piano, bagaimana cara memetik sedang, terus dan juga forte atau yang besar. Tangan kanan, Irfan. Oke. Wah, keren banget nih. Tips semua kayak udah dilibas abis nih hari ini. Keren banget, Kak. Oke, Terima kasih. terakhir nih, Kak. Mungkin Siap. Riza bisa kasih sedikit statement nih, Kak, untuk para calon peserta dan yang sudah mendaftar supaya bisa membangkitkan nih, supaya aku bisa gitu. Harus latihan. Latihan, percaya diri, ekspresikan kreatifmu. Terus ulik dawai gitarmu para sobat prestasi di seluruh Indonesia. Oke, wah, nggak kerasa nih Kak. Kita bentar lagi bakal ganti ke narsum kedua. Aduh, aku jadi sedih nih bakal berpisah. Ya, kita harus gantian sama Kak Jose ya. Bener. Josephine ya. Iya Kak. Oke Kak. Siap. Terima kasih banget nih Kak hari ini sudah Sama-sama. benar-benar. Ya, sama-sama sukses buat Pulsnas dan juga Sobat Prestasi. Selamat juga buat juri Kak Josephine. Selamat sore, bye. Bye. Thank you Kak. Selalu. Bye. Thank you. Nah, oke, Sobat Prestasi. Jadi, kita bakal berganti nih narasumber kita pada hari ini. Oke, ada siapa nih teman-teman? Akan ada Kak Josephine nih dari eh, juri gitar solo jenjang SMK, jenjang SMA, mohon maaf teman-teman. Oke, apakah beliau sudah ada? Oke, oke, kita tunggu apakah beliau sudah ada.
Nah, ini sudah ada teman-teman. Kita langsung aja ya tambahkan. Nah, ini dia. Halo, Halo, Sepin. halo. Selamat sore, Kak. Hai Irfan. Gimana kabarnya, Kak? Baik, baik, baik. Aku Wah, excited banget mau nge-live. iya, sangat bersemangat banget dong, Kak. Oke, aku mau kasih informasi nih. Kak Josephine adalah juri FLS 2N gitar solo Mhm. jenjang SMA nih, teman-teman. Wah, keren banget Gila, nih. baru pertama Oke, kali. iya, keren banget pokoknya. Gimana, Kak? Kesibukannya apa Bersyukur nih banget. akhirnya? Eh, Bikin konten sih, kayak aku biasanya. Terus juga ya latihan Oh, musik iya. lah. Iya. Iya, perlu kalian ketahui juga nih, Sobat Prestasi ketahui, Kak Josephine ini adalah seorang konten kreator ya Kak, di YouTube-nya. Keren banget sih Kak Josephine ini. Mhm. Oke nih Kak, sebelum lanjut Thank you. kita ke intinya, aku boleh minta Kak Josephine untuk menyapa-nyapa dulu nih Sobat Prestasi, dan langsung memperkenalkan diri Kak, langsung. Silahkan. Oh ya, halo semua sobat prestasi yang lagi nonton. Terima kasih banyak atas interest kalian terhadap lomba FLS 2N ini. Dan makasih banget udah sempat-sempatnya untuk nonton live ini, untuk tahu tentang informasi lomba FLS 2N nanti, terutama di cabang gitar solo ya. Terus Iya. aku sendiri namaku Josephine Alexandra. Aku biasanya dipanggilnya Josephine atau kalau kalau lebih pendeknya lagi Jo. Aku main di YouTube kebanyakan sama Instagram dan aku bikin konten musik. Jadi aku bisa dibilang music content creator gitu. Jadi aku kebanyakan bikin kontennya fingerstyle sih. Terus ya aku bikin musik cover gitu. Jadi dari lagu-lagu yang udah ada, terus aku aransemen ulang di fingerstyle ala aransemen aku, ciri aku. Terus ya aku upload di YouTube gitu. Udah jadi Wah, keren itu banget aja. nih. Oke, Thank sebelum you. aku lanjut nih, aku juga mau ngingetin lagi teman-teman jangan lupa eh, untuk follow Instagram @puspresnas dan @alunanfls2n ya teman-teman. Bakal ada informasi banyak banget seputar FLS2N, seni dan budaya, dan lomba-lomba lainnya. Oke nih Kak Josephine, aku tadi sangat apa ya, sangat terspotlight pada kalimat eh, apa namanya Mhm. content creator. Nah, Kak Oh iya. Josephine itu udah mulai YouTube tuh dari kapan sih Kak? Sebenarnya kalau awal banget aku upload YouTube tuh pas 2009. Itu pun juga itu 2009, jadi aku masih umur 8 tahun. Dan itu sebenarnya papaku sih. Jadi papaku tuh suka ngedokumentasiin aku lagi main piano gitu. Dulu kan aku lebih sering main piano dulu daripada gitar. Terus ya jadi aku dulu suka main lagu klasik kan karena aku les piano klasik. Terus direkam sama papaku. Terus papaku bisa dibilang iseng-iseng lah upload ke YouTube. Kan juga waktu itu zaman-zamannya YouTube masih baru kan ya, 2005, 2008 gitu. Baru-baru naiknya gitu. Nah, terus pas 2015 kalau nggak salah itu pas aku udah SMP, itu aku mulai tertarik buat bikin kontennya itu sendiri gitu. Karena selama ini kan aku masih dibantuin sama papaku gitu. Terus ya pas SMP aku jadi sering untuk ngupload ke Instagram. Awalnya sih Instagram dulu. Sebenarnya YouTube masih jalan, tapi kayak aku kayaknya waktu itu lebih niatin Instagram dulu pas 2015, pas aku SMP itu. Itu zaman-zamannya aku senang banget di repost sama Indomusikgram untuk pertama kalinya. Tahu Wah, Indomusikgram nggak? iya Iya, tahu-tahu Kak. Keren iya, banget nih. iya. Oke nih Terus Kak. juga, terus Oke, baru aku waktu itu juga. masukin ke YouTube. Hah. Oke. Oke, aku juga sekarang nih Kak Josephine udah masuk nih di jajaran juri FLS 2N. Gimana Kak Iya. perasaannya Kak? Pastinya bersyukur banget. Terus
senang banget sih. Karena dulu kan aku juga pernah ikut FLS 2N pas aku SMA. Jadi Wow, keren peserta. banget. Iya, Wah, sekarang jadi juri ya, Kak. Waduh, keren banget nih, Kak. iya aku juga Oke. nggak percaya. Ya, aku mau tanya nih, Kak. Boleh nggak, Kak? Boleh dong. Oke. Menurut pandangan Kak Josephine, apa sih yang dimaksud dengan gitar solo? Boleh, Kak, sedikit Oh, jelaskan. kalau dari katanya sendiri, dari namanya sendiri, kalau gitar ya instrumen gitar. Kalau solo ya namanya artinya itu main sendiri gitu, main sendiri. Jadi cuma kita doang, cuma aku doang yang perform gitu loh, yang menampilkan uh, permainan gitar aku ke orang-orang. Jadi gitar solo ya memainkan gitar sendiri gitu. Jadi bukan diiringin sama orang lain atau ada yang nyanyi atau ngiringinnya nyanyi atau gimana gitu. Jadi solo gitu sih. Oke. Oke, aku juga langsung aja nih, Kak. Kita bahas tentang cabang lomba gitar solo di FLS 2N jenjang SMA. Nah, Kak, kalau boleh tahu, apa sih, Kak, menurut Kak Josephine yang perlu dipersiapkan nih untuk para peserta? Terusnya di gitar solo ya, Kak? Oh, kalau buat gitar solo ini kan jadi ada awalnya kan ada babak daerah dulu ya. Ini Iya, betul. daerah. Iya, awalnya ada babak daerah. Jadi yang kalian mesti persiapkan itu lagu daerah atau lagu yang ada bahasa bahasa daerahnya. Berdurasi 3 sampai 5 menit dan ya, jadi kalian cuma main lagu daerah berdurasi 3 sampai 5 menit. Terserah. Jadi aransemen kalian mau kayak gimana itu benar-benar sekreatif kalian aja. Terus kalian juga boleh pakai tamping, boleh pakai finger pick kayak yang aku biasa mainin. Karena tahun ini aku yang cetusin itu peraturannya. Karena sebelum-sebelumnya aku yakin masih belum ya. Iya, Karena iya, yang betul. ya karena jarang yang main itu. Tapi tahun ini boleh. Jadi kalian boleh pakai finger pick, tampik. Kalian juga boleh pakai kapo atau sliding kapo itu ya yang gitu. Terus kalian juga boleh pakai gitar akustik atau nilon. Yang penting nggak boleh elektrik sih, gitu. Terus kalian juga mainnya online, ya kan? Kalian mainnya online. Jadi kalian mainnya mau terserah di mana aja, pokoknya di tempat yang kalian anggap gimana ya, sunyi lah, biar kita bisa apa ya, bisa jelas dengar kalian punya permainan dan kalian nggak diperbolehkan pakai apa, pakai amplifier gitu atau colok kabel itu belum boleh. Tapi kalau mikrofon kalian boleh pakai, tapi nggak boleh di post editing. Jadi kalian nggak boleh edit di DAW setelah itu nggak boleh. Tambahin equalizer atau tambahin reverb itu belum boleh sih. Udah itu aja. Kayaknya buat Wah, daerah ya. oke. Oke, aku juga mau ngasih informasi nih kalau eh, tema gitar solo kita pada tahun ini adalah melalui gitar solo kita bangkitkan semangat memulihkan negeri. Wah, ini tuh Iya, pasti keren banget ya, Kak. Gak sabar banget nih lihat talenta-talenta emas Indonesia. pastinya dong. Waduh, iya benar-benar. Oke nih, Kak. Aku pengen eh, minta sedikit informasi atau tips and trick nih. Belum. Sebelum itu aku mau pengen tanya pengalaman nih, Kak. Tadi kata Kak Josephine itu alumni FLS 2N. Gimana tuh, Kak, ceritanya? Oke. Jadi ini sebenarnya agak lucu sih pengalaman aku karena uh, jadi gini ceritanya kan itu kan 2017 kan ya. Jadi itu pas aku kelas 11, jadi kelas 2 SMA kalau nggak salah ya. Dan itu tuh pas pertama kali aku baru tahu, baru dengar tentang FLS 2M. Baru pas itu Wah, doang. Terus juga tahunnya itu mepet banget gitu. Mungkin gak nyampe seminggu sebelum sebelum hari H audisi gitu loh. Sebelum hari H wow. audisi aku baru dikasih tahu gitu sama sekolah. Iya, dan aku juga baru tahu tentang FLS 2N dari situ. Abis itu
ditambah lagi guru musik aku yang mestinya jadi guru pembimbing, guru pembina aku itu kayaknya agak cuek sama sama lomba aku ini. Jadi waktu itu kalau nggak salah tuh seminggu sebelum hari H audisi yang daerah itu mestinya kan ada sosialisasi ya beberapa hari sebelumnya. Sosialisasi, jadi kayak peserta-pesertanya atau guru pembinanya pada datang gitu ke sekolah yang nanti uh, diselenggarakan ininya audisinya. Tapi aku pas tanya ke guru aku, jadi gimana? Aku nanti mesti ikut kan sosialisasinya, soalnya kan penting kan dengerin peraturan-peraturannya gitu. Terus dianya malah bilang, oh nggak usah gitu, nggak usah. Soalnya kan itu sosialisasinya kan pas jam sekolah kan, jadi aku either cabut sekolah atau enggak gitu kan. Jadi waktu itu dianya bilang, oh nggak usah, aku udah suruh kakak kelas kamu buat datang ke situ, terus titipin informasinya gitu. Wah, Iya, makanya kakak kelas aku ini juga kalau nggak salah dia ikut, tapi bukan cabang gitar solo, tapi dia ikut kelas 2N gitu. Terus aku ya kayak, yakin Pak, jadi nggak mesti datang nih kita gitu. Atau Bapak sendiri nggak mesti datang, nggak mesti dengerin gitu. Nggak usah gitu. Terus ya udah, akhirnya besokannya kan aku tanya ke kakak kelas aku itu, jadi gimana, apa aja peraturan gitar solonya yang nggak boleh dan yang boleh itu apa aja gitu. Terus dia bilang, hah? Emang gue disuruh ke situ gitu. Seriusan. Terus kayak aku, loh, bapak itu nggak ngasih tahu kamu gitu, enggak gitu. Jadi nggak ada yang apa ya, yang dengerin peraturannya itu, nggak ada yang datang ke sosialisasi gitar solonya. Jadi aku kan kayak, aduh ya udah ya ini persiapin aja lah. Yang aku tahu itu aku boleh main lagu daerah, tapi aku nggak tahu durasinya tuh 3-5 menit. oke. Dan iya, dan aku juga nggak tahu peraturannya itu nggak ditulis boleh pakai fingerpick. Aku kan emang dari dulu pakai fingerpick kan. Terus ya aku aransemennya juga kayak beberapa hari, mungkin 3 hari sebelum hari H, kayak aduh ini mesti aransemen. Ya udah lah ya, aku aransemen main lagu apa gitu, medley kalau nggak salah, ondel-ondel kalau nggak salah. Terus kalau nggak salah itu sampai 2 menit 50-an detik doang gitu. Tapi aku kan nggak tahu itu mesti minimal 3 menit gitu. Jadi ya pas aku ke situ, ya aku main aja gitu kan, sesuai yang aku udah persiapin. Terus untungnya sih aku lolos ke babak berikutnya gitu. Tapi habis itu yang babak berikutnya aku nggak lolos ke babak berikutnya lagi. Karena aku juga nggak tahu peraturan-peraturannya kan. Dan lebih lucunya lagi, pas yang babak yang aku udah lolos ini, yang aku mesti ikutan audisinya lagi, itu aku nggak ditemenin sama sekali sama guru pembina aku. Jadi aku doang sama teman aku yang ikut audisi itu yang datang ke situ gitu loh. Kita berdua doang yang datang ke sekolah orang. Wah, Jadi ya keren banget nih Kak. Di balik agak kehatikan itu, unexpected sih. iya, Iya, menghasilkan. Jadi dari istilahnya dari seorang peserta nih yang persiapannya dulu sangat minim sekali, tiba-tiba jadi juri sekarang. Wah, keren banget. Nah, ini suatu pesan moral juga nih buat teman-teman semua. Eh, aku juga mengutip nih dari kata Pak Kapus Pusat Prestasi Nasional, katanya juara yang sebenarnya adalah juara yang bermanfaat. Nah, seperti Kak weh. Josephine. Wah, oke. Makasih. Oke nih Kak, aku juga mau langsung aja ke topik selanjutnya nih Kak. Aku minta tips and trick nih untuk teman-teman semua FLS 2N 2021. Mungkin dari segi latihannya tuh harus gimana, dari persiapan mentalnya gimana untuk bisa menghadapi lomba FLS 2N tahun 2021. Gimana tuh Kak? Oke, kalau tips and trick sih biasanya kalau kalau yang dari aku dengar-dengar, kalau di lomba-lomba musik kayak gini itu banyak yang mikir kayaknya gue mesti show off skill skill gue gitu loh, ya kan? Mesti show off buat ya bisa menang dari yang lain atau kayak dilihat lebih jago gitu kan. Tapi Iya. sebenarnya makin ke sini eh, aku sih saranin jangan, dan aku yakin juga juri-juri yang lain juga sepakat sama aku,
Karena kalau kalian lihat dari buku panduannya, kan kita ada apa kriterianya kan yang kita para juri bakal nilai itu ada 4 ya, dan masing-masing tuh ada bobotnya beda-beda gitu loh. Jadi nggak semuanya sama gitu. Dan kalau ini aku boleh jelasin 4-4-nya ya. Iya, boleh dong, Kak. Oke, jadi yang pertama itu yang paling bobotnya paling tinggi itu musikalitas kalau nggak salah. Dan musikalitas itu jadi yang paling penting itu mesti kedengaran apa ya, harmonis gitu loh. Musiknya tuh mesti kedengaran harmonis. Jadi kayak misalnya dinamikanya tuh gimana, ada pelan, ada kencang, ada gimana gitu loh. Dan abis itu setelah yang musikalitas, bobot yang kedua paling kuat itu teknik, baru teknik gitu. Dan teknik pun juga maksud kita tuh bukan teknik yang susah yang kalian harus mainin gitu, tapi maksudnya kayak kalian mau mainin teknik apapun, misalnya kayak sebenarnya metik gitar aja itu sebenarnya udah dibilang teknik gitu loh. Dan itu yang kita nilai, maksudnya kamu dalam memetik gitarnya atau dalam fingeringnya itu benar atau enggak, akurat atau enggak. Maksud kita tuh itu bukan keluarkan teknik terbagus yang kamu punya, bukan itu. Oke. Jadi jangan salah paham. Iya. Terus baru yang ketiga itu apa ya, Kak? Aransemen. Yang ketiga baru aransemen. Karena kan kita juga karena kan kita juga tahu mungkin nggak semua orang ngerasa ahli dalam aransemen ya, dan juga ada beberapa dari kalian kan yang pasti dibantuin sama guru atau ngeliat dari YouTube gitu kan. Jadi ya itu bobotnya kita kecilin gitu. Terus baru yang terakhir baru ini penghayatan. Jadi kalian pas tampil itu kelihatannya kayak gimana, ekspresi mukanya bagus atau enggak, atau kayak kalian juga kelihatan menghayati atau enggak gitu. Jadi ya itu aku punya tips and tricks. Oke, Jangan Kak. gitu, jangan gitu mikirin kejauhan gitu loh tekniknya. Iya, jangan gitu mikir kejauhan kayak musik susah atau gimana gitu. Jangan. Pentingnya musiknya aja. Gitu. Oke, Kak. Siap. Tuh kan teman-teman pasti yang ngikutin dari awal nih udah bener-bener dikasih bocoran nih dari jurinya langsung. Wah, keren banget nih. Oke, aku juga mau tanya nih, Kak. Menurut Kak Josephine, apa sih yang perlu banget ditonjolkan, satu hal yang sangat penting banget ditonjolkan nih bagi peserta, karena kan kita bawain lagu daerah nih, Kak ya. Apa Oh tuh, ya, Kak? yang perlu ditonjolkan banget ya. Kalau dari segi musiknya sih, menurut aku sih yang harus ditonjolkan banget kamu punya apa kekasan dan kamu punya kreativitas, itu aja sih sebenarnya. Nggak apa ya, nggak susah-susah lah, gimana ya, nggak mesti ngebet kayak kamu mesti ngasih lihat ini atau kamu mesti ngasih lihat itu, enggak sih. Kalau aku mikirnya sekreativitas kamu aja. Dan kamu juga boleh pilih lagu daerah apa aja by the way. Jadi kalau misalnya kamu dari Jakarta, kamu nggak usah milih dari Jakarta mesti gitu, juga nggak usah gitu. Aku juga waktu itu kayak gitu. Dan ya, jadi lagu daerah apa aja yang kamu suka gitu, terus baru kamu mainin. Karena menurut aku memilih lagu itu juga penting banget sih dalam lomba. Dalam apapun juga, dalam perform musik juga penting banget, karena kamu punya style itu kelihatan cocok atau enggak di lagu itu gitu. Itu aja sih. Oke, wah keren banget Kak. Tips and triknya nih. Oke Kak, kita langsung nih Kak ke tanya jawab melibatkan sobat prestasi. Oke, aku udah dapat beberapa pertanyaan nih Kak. Oke, aku lontarkan pertanyaannya Kak ya. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama datang dari underscore Firna Suca YY underscore 22. Nah, pertanyaannya itu adalah, Kak, cara menonjolkan diri kita saat bermain gitar dan cara mengekspresikan gimana, Kak? Nah, Cara gimana tuh? menonjolkan. Sebenarnya kayak yang aku bilang tadi juga,
nggak usah mikir kejauhan kayak gue mesti yang paling nonjol dari yang lain. Itu gimana ya, kalau menurut aku kalau kalian jadi mikirin terus malah jadinya jadinya pusing dan jadinya malah jadi not be yourself gitu loh. Kayak di mana-mana kan kalau kalian nonton di film-film be yourself gitu aja kan. Karena emang semua orang kan punya kekasannya masing-masing, terutama di musik gitu. Jadi sebenarnya nggak usah dipikirin banget gitu. Kayak aku harus nonjolin apa biar kelihatan ini aku banget. Justru jangan dipikirin. Jadi main sesuai kamu aja. Kamu suka style yang kayak gimana, kamu suka main misalnya pakai akustik, banyak strumming kayak aku misalnya, atau kamu suka nilon yang lebih banyak metik dan perasaan gitu loh, lebih nonjolin perasaan, ya pilih aja kayak gitu. Jadi jangan terlalu mikir kejauhan. Itu tentang nonjolin ya. Itu tentang Iya. gimana cara nonjolin. Satu lagi apa tadi? Gimana cara? Eh, Ekspresi ya? iya, mengekspresikan, Kak. Oh, ekspresi. Oh, ini juga berhubungan sama yang tadi aku bilang. Jadi, kalian mesti pilih lagu yang kalian suka, kan? Pilih lagu yang kalian suka, lagu daerah yang kalian paling suka, yang bener-bener kayak kamu suka banget sama lagu itu dan pengen mainin lagu itu, dan pengen performin lagu itu gitu loh. Bukan kayak, aduh, males banget sih main lagu ondel-ondel. Ya udah lah ya, gue main lagu ondel-ondel aja karena kan emang gampang. Jadi ya udah lah ya, ini aja. Jangan kayak gitu. Jadi pilih lagu yang kalian suka dan dari situ itu pasti ekspresi kalian udah kelihatan gitu loh kalau kalian emang suka sama lagu itu. Kecuali kalau kalian kurang suka dan kelihatan males-malesan, itu yang kurang bagusnya gitu. Jadi ya sebenarnya sarannya balik lagi ke yang tadi, nggak usah dipikirin kayak aduh ini ekspresi gue kayaknya gue terlalu kaku deh. Enggak, kita nggak mikir sampai situ juga kok. Kelihatan yang iya, kita tuh nggak kayak ini orang mainnya kaku banget. Aku sih nggak pernah ngeliat musisi kayak gitu. Aku bener-bener kayak kalau ngeliat musisi perform, yang ngeliat wah gila dia mainnya enak banget atau mainnya ganas banget gitu. Nggak pernah sampai ini orang mainnya enak banget, denger di kuping enak banget tapi kaku banget. Ih, karena aku nggak pernah mikir kayak gitu. Orang juga, aku yakin audiens juga nggak mikir kayak gitu. Jadi kalian jangan mikir kejauhan aja, udah enjoy aja gitu. Oke. Oke nih, Iya kan? aku mau share nih, Sobat Prestasi ternyata ada yang dari luar negeri nih, Kak. Ada yang dari Ukraina, Oh, Bangladesh, India, wow, Inggris, dan Filipina. Wah, keren banget. wow. Thank you for watching guys. Oke. Oke nih, Kak. Aku boleh minta Kak Josephine untuk main sedikit nggak, Kak? Untuk main gitar Oh, nih, main sedikit. sedikit ya. Boleh Oke. sih sedikit, Oke, bentar siap. ya. Tapi nggak apa-apa ya, kayaknya gitar aku nggak kelihatan deh, soalnya kayak segitu Iya, Kak. doang di crop, nggak apa-apa ya. Ya, jadi ini lagu yang aku bakal mainin, cuma cuplik aja sih. Ini lagu Yamko Rambe Yamko, ini lagu daerah dari Papua. Katanya Iya, sih dari wah, Papua. keren banget nih. Dan aku juga, ini aransemen aku sendiri. Wow. Bentar. Iya, kalau kalian nonton YouTube aku sih udah pernah aku upload di YouTube Januari lalu kalau nggak salah. Iya. Oh iya, iya Kak, aku lihat. Iya benar-benar. Oh gitu. Oke Iya, ya, iya. kalau mau lihat fullnya sih lihat di YouTube aja. Tapi kalau sekarang aku mainin aja ya. Semoga Oke. suka kalian. Salah, sorry.
Wah, keren banget nih. Tepuk tangan Sorry virtual tadi nih sempat buat lupa. Ibu Prestasi. Wah, Iya. keren banget, Kak. Aduh, aku jadi tertarik nih untuk bisa belajar gitar, Kak. Wah, thank you banget nih, Wah, Kak. Wah, iya, Kak, bagus. gak kerasa banget nih, Kak. Waktu kita bentar lagi habis. Wah, seru banget Oh nih gitu ya ya. pada hari ini. Oke, sangat bermanfaat sekali live kita kali ini untuk khususnya untuk para calon peserta FS 2N di cabang lomba gitar solo. Oke, aku Iya. mau minta mungkin ini terakhir ya, Kak. Boleh sedikit kata-kata untuk memotivasi para calon peserta FLS 2N nih, Kak. Boleh, Kak? Silahkan. Oh, buat kalian yang nonton ini, mungkin yang masih di SMA tapi belum ikutan FLS 2N, kalian kalau ikut FLS 2N itu bakal sangat membanggakan, terutama buat kalian sendiri, dan dan itu pasti akan menumbuhkan rasa kecintaan kalian terhadap Indonesia, terutama di bidang musik dengan kalian mainkan lagu-lagu daerah, dan pastinya kalian jadi suka gitu sama lagu-lagu daerah, dan terutama kalian juga jadi lebih banyak pengetahuan kan, karena kalian juga milih-milih lagu mana itu kan sebenarnya ada kelebihannya juga, jadi kalian tahu lagu ini, tahu lagu itu, tahu lagu itu, gitu-gitu kan. Jadi pengetahuan kalian terhadap lagu daerah Indo jadi lebih banyak, lebih luas, dan kalian juga jadi lebih cinta sama Indo, karena itu yang terjadi sama aku sih. Dulu kan sebelumnya aku belum pernah main lagu-lagu daerah terlalu banyak gitu. Tapi saat itu, terutama pas tahun 2019 kemarin kan aku disuruh buat tampil di Galeri Indonesia Kaya. Jadi itu Iya. ya itu pas jadi 50 menit aku disuruh main lagu-lagu daerah dari Indonesia Tengah gitu. Awalnya kan itu nggak pernah terjadi sama aku gitu, dan aku juga belum belum pernah bayangin gimana itu jadinya gitu, karena aku kurang gitu familiar. Tapi habis itu aku jadi dengerin banyak banget, dan jadinya habis itu lebih suka gitu, terus jadi suka Oke. untuk pengen ngecover lagu-lagu daerah yang lain juga gitu. Jadi kalau kalian Oke. balik lagi, kalau kalian suka, jadi kalian pasti ikut lomba ini, dan lomba ini juga pasti nambah pengetahuan dan pengalaman kalian tentunya. Iya, Oke, Kak. itu Siap. aja. Thank you, Kak. Wah, waktunya udah bentar lagi habis nih, Kak. Thank you banget. Oke, udah gabung. Iya, Selamat sore, Kak. Salam thank you sehat banget selalu ya, semua. Kak. Iya, Oke. sehat selalu Irfan. Oke, Bye-bye. thank you. Bye, Kak. Oke, teman-teman. Jangan lupa aku himbau lagi untuk bisa follow Instagram Alunan dan Pusat Prestasi Nasional. Wah, waktu kita udah bentar lagi habis nih, teman-teman. Oke, aku sudahi ya teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bergabung pada live kita pada hari ini. Oke, salam prestasi, salam jujur itu juara teman-teman. Dadah, sampai berjumpa lagi di live Instagram Pusat Prestasi Nasional berikutnya. Bye teman-teman, thank you yang sudah bergabung.